Hatırlamaya kakilang Urante guys diundang dia geranya durang interogasi. Kan udah lama nih, udah lewat jauh. Bahasa Korea bisa nggak? Lu anak keberapa? Gua kembar. Kayak sekarang gue lagi mau bikin Sunda Thailand. Hah? Sunda Thailand misalnya. Misalnya. Apa? Naturunhunde. Sami. Anjir gue gak jago bahasa Sunda lagi anjing. Aduh. Coba dong ngomong satu kalimat gitu. Oke. Hatırlamaya kakilang Urante guys diundang dia geranya durang interogasi. Panan Urante nempoan di YouTube nadage. Akhirnya Urante bisa datang ke ruang interogasi. Gila. Yang gue suka dari lu itu, lu nggak cuma ngoreain bahasa Sunda, tapi aksennya juga bangsat. Bagus banget Van. Lu tiba-tiba kayak langsung switch jadi orang Korea gitu, ngomong L-nya juga R gitu ya. Iya kan orang Korea rata-rata ngomong L tuh R. Iya maksud gue, lu berarti gimana? Gue mau nanya ininya, observasinya kayak gimana? Jadi gimana ya? Jadi dulu tuh gue gimana aja itu gimana? Udah gitu tuh. Nah itu tuh ada juga tuh. Jadi kebawa kehidupan sehari-hari, sumpah nggak bohong nggak. Iya. Jadi kalau misalnya gue ngomong Sunda, agak beda sama aksen-aksen. Anjing lucu banget. Terus. Iya kan. Jadi dulu tuh emang gue suka K-pop. Oke, awalnya itu ya. Cuma kayak emang agak tertarik sama yang namanya bahasa Korea. Oke. Oke. Nega, oke. Nah, gue pengen mikir, gue pengen bisa bahasa Korea tapi gak bisa, udah malas belajar. Oh awalnya gitu, lu pengen bahasa Korea tapi aja susah banget gitu. Susah banget. Oke. Gitu kan. Makanya, dulu tuh ada temen, suka sama temen gitu kan, K-popers juga. Nah dia dari sana juga, jadi waktu zaman sekolah tuh kita tuh kayak, ya gitu, pakai bahasa Sunda gitu ya. Terus. Yaudah deh, cobain aja. Nah, taunya emang terjunnya ke situ. Enggak, tapi gue salut banget karena ya banyak orang mau sok-sokan di Korea-Koreain gitu kan ya. Tapi lu gila penyebutannya, pelafalannya bisa semirip itu loh ternyata. Coba lu ajarin gue dikit deh. Gimana? Ngaran urante. Ngaran, jadi itu dari ngaran urang teh. Tapi ngaran urante. Ngaran urante. Nah gitu. Kirantirka. Kirang tirka. Nah kayak gitu. Jadi kayak gimana ya bahasanya? L-nya dia emang R gitu ya? Nah kayak gitu. Kirang tirka. Kayak misalnya apa ya? Kalau bahasa Sundanya nggak bohong kan ngawadul. Tapi kalau misalnya diituin ngawatul. D-nya tuh te. Tul. Nah kayak gitu. Ngawatul. Nah gitu. Ngawatul. Oh. Berarti kalau kita ngomong Lesti Kejora. Lesti Kejora. Lesti Kejora. Loh. Bentar. Berarti gua barusan kepikir kayak itu medok Jawa ya? Gak tahu juga ya. Tapi ada pro kontra. Ada yang bilang kayak itu mirip bahasa Jawa atau kayak gimana jatuhnya. Karena medok D sama J-nya itu tadi kecora. D-nya kidok tirka. No tuh kan medok banget gitu. Emang iya? Iya, tapi kayaknya kalau itu di apa ya? Kalau perkata kali ya, kalau misalnya mungkin. Tapi gue mau nanya, lu sekarang kan udah lama nih, udah lewat jauh. Bahasa Korea bisa nggak? Ada bisa tapi dikit. Bisa, perkenalan doang. Ceiremen, pansabi imnita kayak gitu doang. Karena sampai simnida, kamsamnida, sarangnya kayak gitu doang. Iya kalau itu umum lah ya. Umum gitu. Nah kalau misal gue jujur gue kalau nggak kenal lu ngobrol bohong-bohongan sama temen lu, mungkin gue akan nganggep lu orang Korea banget. Pertama, mulai dari yang tadi gue bilang kan, pengucapannya kayak anjir ini mirip banget gitu. Terus kedua, tampang lu kan Korea banget.
Iya dong, orang pasti ketipu kan kalau nggak tahu. Iya. Gila sih. Dan percaya nggak Kak? Nah gimana? Gue kalau misalnya lagi di jalan, Terus? gue kayak naik Gojek nih, kalau nggak naik ojol-ojol gitu kan. Terus. Suka kayak iseng. Anjing. Tanpa harus, Kebayang sih gue. sebenarnya tanpa tanpa harus direkam juga gue suka kayak gitu Kak. Iseng banget lu. Kayak, sorry saya bukan dari Indonesia, jadi kadituenya, maaf saya kurang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu sih bahasa Inggris. Padahal lu ngomong kan itu nya. Ada satu video gue yang kayak gitu Kak. Dan itu beneran, itu nggak di create atau gimana nggak ya? Enggak. Aduh gila. Wah dosa banget lu. Tapi berarti pertanyaan gue di awal tuh berarti kayaknya sudah terjawab sebenarnya. Gue belum sempat nanyain tapi kayaknya terjawab. Berarti lu bisa begini karena lu suka dulu kan? Ah, suka dulu. Lu karena suka Korea, Suka bukan Korea karena dulu. apa namanya? Wah, gue harus bikin konten. Enggak. Bukan itu, stepnya nggak begitu ya? Iya. Oke. Malahan gue kalau bikin konten tuh nggak bisa yang kayak, aduh bikin konten apa, nggak bisa. Nggak bisa dipaksa Harus kayak yang, di-push. nggak bisa, gue harus kayak diem dulu. Kalau nggak nyantai nanti tiba-tiba, wah muncul konten kayak gitu. Makanya yang konten Sunda Korea itu dia bukan baru ya, munculnya tuh tiba-tiba. Oh semuanya tuh, iya. Tiba-tiba. Gue percaya sih sesuatu yang dipaksakan juga hasilnya pasti Nah, nggak maksimal kan. Jadi gak natural gitu. Nah terus kalau misalkan ada push dari sponsor atau klien gimana? Ya kadang mereka mintanya ya itu Sunda Korea itu. Tapi lu nggak berasa terbebani oleh itu berarti? Iya karena ada duitnya juga ya, itu lumayan juga. Gila sih. Tapi gue salut tuh karena maksudnya ini konten-konten menghibur. Jadi kalau misalkan ibaratnya Amin. kita lagi pusing, penat sama aktivitas sehari-hari, ngelihat lu tuh kayak bangsat ketawa gitu aja, lucu banget. Tapi gue tuh selalu mikir kayak konten gue ngehibur gak ya? Sebenarnya kayak gitu kan. Masih suka ada ya rasa kayak gitu. Emang ada pro kontranya? Enggak ada sih. Maksudnya kalau gue lihat dari komentar sih alhamdulillahnya bagus. Cuma kadang mungkin gue ngerasa gue siapa gitu, kayak masih kayak ngerasa kayak Anjir, gitu. kenapa tuh mikir gitu? Gak taunya gitu. Kenapa? Masih belum Iya, pede aja gitu. Bukan pede ya, tapi lebih kayak ke masa sih gitu. Nggak ekspektasi kalau misalnya emang dari dulu tuh emang apa ya, cita-cita, bisa dibilang cita-cita lah. Kalau dulu sih waktu belum ada nama konten creator pengen jadi artis atau kayak gimana ngehibur lah ibaratkan ini kayak zamannya YouTuber, pengen jadi YouTuber. Pernah tuh bikin kayak gitu, cuma kayak iseng-iseng doang gitu. Sampai kayak ada di titik sekarang tuh kayak wah, gila, gue bisa ngehibur orang ternyata kalau bisa lagi baca komentar bener. kayak gitu. Lu tuh ngehibur banget. Amin. Terus. Iya maksudnya kayak kadang tuh kalau misalnya bikin konten tuh kadang apa ini lucu gak ya kayak gitu, misalnya orang tuh bisa terhibur gak, soalnya kan konten yang gue buat tuh adalah apa ya, yang ada di otak gue gitu. Gue lagi pengen bikin ini nih, tapi gue nggak mau kalau misalnya apa yang gue pikirin itu cuma gue dong yang ngerasainnya, yang nikmatin apa yang gue pikirin. Nah makanya gue bikin video. Nah makanya dari itu tuh gue suka ngerasa kayak apa konten gue ngehibur ya gitu. Nah, gue mau ngasih tahu sedikit. Ada satu rahasia sebenarnya untuk bisa terus merasa nyaman di dunia entertainment. Bunda Korra kan akhir-akhir ini kan emang lagi viral banget kan ya. Iya. Nah, terus kemudian dia ditawari oleh beberapa produk, ditawari televisi untuk bisa menjadi salah satu bagian dari dunia entertainment industri di Indonesia. Tapi dia menolak karena dia lebih nyaman berada di ranah Instagram live gitu-gitu. Dan dia nggak mengharapkan apa-apa kalau dapat duit bonus gitu-gitu kan ya. Nah, salah satu beban dari entertainer, gue bisa sebut lo entertainer karena lo mengentertain people. Salah satu bebannya adalah kadang kita berekspektasi. Berekspektasi kira-kira ini bakal menghibur nggak ya, ini bakal. Akhirnya kalau kita terus terperangkap dalam pikiran itu, akhirnya kita tuh jadi ini apa namanya kayak kehilangan rasa fun membuat konten. Nah iya. Kalau lu udah hilang fun, nah udah siap-siap tinggal nunggu kehancuran, ibaratnya begitu. Nah saran gue, udah lakuin aja. Gak usah pikirin orang. Lu happy, lu lakuin asal tidak ada apa mengerugikan orang lain. Itu doang sih sebenarnya mah. Happy sih sebenarnya. Ya udah itu aja mah. Gitu. Itu aja karena jujur viral keuntungan secara material itu semua misteri. Bonus itu tuh. Jadi kayak
kita ngelakuin ini itu ini kayak gue YouTube aja ini gue lakuin ini anjir gue nggak ada yang ini ya. Terus apa ternyata? Nah ternyata gongnya ada di satu misalkan. Oh gue harus bikin begini ternyata. Gitu. Ya proses tadi. Cuman kalau menurut gue lu udah menemukan core-nya, tinggal mengembangkan lagi gitu kan. Sekarang kita bedah. Nah selain apa namanya kan lu pengen banget jadi artis kan. Selain dari bahasa apa sebutannya Sundanis Korean lah. Apa Korean Sundanis atau apa itu? Korea Sunda. Korea Sunda. Lu bisa apa lagi? Ya. I mean nyanyi bisa. Bisa. Oke, ngedance bisa. Ya udah. Acting udah pasti. Acting iya. Iya itu paling sih ya. Ya itu tinggal nunggu doang. Tinggal nunggu waktunya. Nah, amin ya. Aminnya go gitu ya. Amin mudah-mudahan. Udah ada produser gitu yang nawarin buat kita bikin sekedar short movie lucu-lucuan gitu. Belum ada. Belum ada ya? Belum. Tapi lu ada kepikiran ke sana pengen bikin gitu suatu saat? Suatu saat sih kemungkinan ada. Ada pasti ada banget. Soalnya banyak banget kan apalagi kalau konten gue tuh sekarang banyaknya ada yang di outdoor. Iya. Yeah. Bener-bener tersusun rapih gitu kan ya. Meskipun itu cuma gue doang yang ngerjain sendiri. Kayak gantian-gantian megang handphone kata gimana. Lu sendiri? Sendiri gak ada tim gue. Gak ada satu orang pun gitu buat? Gak ada. Anjir. Hebat. Terus. Iya maksudnya banyak orang yang suka kayak mungkin kan dulu tuh banyaknya konten-konten gue tuh di dalam kos lah atau di indoor gitu kan ya. Setelah banyak yang di outdoornya mereka tuh kayak lebih fresh gitu ngelihatnya gitu kan lebih kayak wah ini kayak di Korea banget gitu kan. Apalagi kalau di luar tuh cari spotnya yang kayak Korea banget. Nah. Iya benar. Apalagi kalau misalkan pas nemu lagi ada autumnnya atau senja gitu mataharinya kan pas banget ya. Iya. Seru sih. Gue jujur kebayang lu teh justru ke Korea langsung. Udah pernah ke Korea? Belum. Tapi lu pengen banget? Pengen. Cuma takutnya nanti di Korea kayak gitu kali ya. Annyeonghaseyo. Iya. Ngomong naon geranya. Salah ngomong. Aduh lucu banget. Gak maksudnya kalau lu di Korea lu bener-bener bisa ngonten juga kan? Bisa ngonten. Sama orang Koreanya asli juga bisa lu. Lu gak cuma ngeprank ojol di sini kan? Ngeprank ojol sih. Lu ngeprank orang sana. Orang Korea sananya langsung. Iya. Mungkin mereka mikir, anjir ini Korea bagian mana ya gitu. Bagian mana ya? Anjir kok mirip banget. Korea Utara juga gak kayak gini-gini amat. Jadi gue udah kebayang kalau lu kesana terus lu bikin konten. Pasti ya. Pasti banget. Tapi udah ada rencana, lu udah mau beli tiket, udah hunting atau gimana? Kalau ada rezeki mah Kak. Iya pengen ya. Iya. Mudah-mudahan juga nanti apa? Koin untuk Vansa ya. Koin untuk Vansa. Koin buat Vansa. Buat ke Korea. Iya. Mau dimasukin di kitabisa.com nggak? Gak usah ya. Gak usah dong. Kayak apa? Iya. Tapi kan banyak juga tuh ada beberapa konten creator lain yang Sunda Koreaan juga. Gitu. Iya. Oh iya, kenal itu aku. Oh kenal. Pernah collab juga bareng mereka? Pernah. Nah seru banget itu. Jadi kita tuh secara tiba-tiba bikin konten masing-masing. Cuma pas ketemu kontennya sama seru gitu. Anjir seru bener. Gak ada saing-saingan gitu? Gak ada. Malah netizen yang kayak wah ngikutin ini. Kan. Nah, bete gak lu? Iya kalau lumayan. Maksudnya kayak di konten gue misalnya di konten gue wah ngikutin namanya Deon kan Kang Deon namanya. Di kontennya Kang Deon dibilang oh ini mirip Vansa. Nah di kontennya gue wah ini mirip Kang Deon. Lah kita aja pernah collab gitu kan ya. Terus seru-seruan bareng. Iya. Gitu. Tapi untungnya sambutannya sama-sama ini seru-seruan gitu ya. Sama seru-seruan. Nggak ada saing-saingan sama sekali. Oh kalau ngikutin konten gue nggak ada gitu ya. Kita emang udah beberapa kali rencana emang mau collab. Cuma kan jaraknya jauh juga dia di Bandung. Lumayan deket sih. Dia di Bandung, lu di Jakarta. Oh, lu di Jakarta sekarang ya. Iya. Tapi aslinya mah Cianjur. Asli Cianjur. Iya. Tapi memang belum ada ketemu waktunya aja gitu belum ya. Belum ketemu. Terakhir 2020. Anjir udah lama itu mah. Sebelum pandemi atau pas pandemi lagi jangan-jangan? Pas pandemi. Oh pas pandemi kan. Rencana kalau ketemu udah ngebayangin akan bikin konten? Udah kita udah DM-an. Kita mau bikin ini ya nanti pokoknya lu jadi idol Korea nanti gue jadi itu apa jadi polisi. Jadi polisi terus dia jadi warga yang nonton iya. Soalnya dia totalitas banget kalau bikin Kak. Iya, gue lihat kemarin sama Kaluna ya. Sama Luna juga wah gue bilang sih ini asik banget. Terus kan maksudnya dia juga ngambil spot-spot shotnya tuh bener-bener kayak yang di film-film Korea gitu kan. Iya. Jadi gue kayak
Anjing lucu nih, seru banget nih. Seru banget ya. Orang-orang Indonesia tuh kreatifnya salah satunya elu gitu. Amin. Happy gua seneng banget gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak kita punya pilihan gitu kan. Kan banyak banget Iya. tuh di dunia entertainment Indonesia. Ada yang begini. Nah salah satunya ngeliatin elu gitu. Alhamdulillah ada yang ngomong langsung deh. Iya bener. Gue kan biasanya suka ngeliat dari komentar kan. Kalau dari komentar gue masih suka pikir beneran gak sih gitu. Bener bro. Secara tulus yang pengen ngelihat, pengen dirinya dihibur, nonton lu pasti terhibur. Gitu. Ya kalau udah netizen yang emang kontra sama lu ya sudahlah. Itu wajar lah namanya kita hidup pasti ada yang dukung ada yang enggak. Tapi pernah nggak orang-orang yang atau netizen yang kontra itu sampai mengganggu pikiran lu? Enggak. Maksudnya kalau untuk sekarang tuh udah enggak alhamdulillahnya. Gue nggak ada awal-awal biasanya kan awal-awal kan gue masih belum tahu tuh gue harus ngapain, gue harus mencari apa gitu kan. Iya. Apa yang paling waktu itu masih inget gak saat itu? Dulu waktu pas gue bikin konten K-pop deh, kayaknya gue salah dikit tuh. Gue misalnya ada kesalahan ya sedikit yang mungkin jadi pro kontra juga tuh sama netizen, ada yang ngebela, ada yang enggak, nyampe ada yang wah nge-DM lah atau kayak gimana gitu kan. Gitulah nyampe wah ada yang nyumpahin atau kayak gimana gitu lah, biasalah. Iya. Terus. Gue tahu banget tuh itu suasana situasi itu gimana. Terus. Udah di situ kayak aduh, gue bikin salah apa gitu kan. Nyampe gue nanya ke teman-teman gue yang emang dia udah kenal K-pop banget gitu kan. Oh ini lu padahal nggak salah dikit doang katanya. Gini. Salah sebut atau gimana? Salah sebut. Gue udah lupa juga sih. Dia tuh ada yang kayak yang apa ya, yang kayak ngehujat gue tuh ada yang dia K-popers juga, ada yang bukan juga gitu loh. Kadang-kadang kalau yang non K-popers kayak ngapain lu sih ngebela gini gitu kan. Karena kan itu hak kita juga ya, maksudnya ngidolin siapa juga gitu kan. Iya sih, iyalah. Masa lu mau ngatur-ngatur kita gitu. Iya, gitu. Oke. Tapi menurut gua entah kenapa manusia tuh memang cenderung punya rasa ketersinggungan untuk orang lain. Kalau misalkan lu sering dengerin Panji Pragiwaksono, dia tuh sering banget ngomongin ini. Jadi dia punya kecenderungan, maksudnya bukan dianya, maksudnya manusia secara umum memang ada kecenderungan untuk membela apa yang menurut dia benar atau membela idolanya mereka gitu. Gak usah ngomongin K-pop deh, misalkan kayak gue suka India, terus gue dengar ada orang bahas India tapi nggak total, terus salah ngomongnya atau nggak tahu jalan ceritanya, mungkin gue bisa kayak apaan sih nih orang, itu level gue. Nah kalau udah yang fanatik banget, wah dia bisa nyerang. Jangan itu. Tadi kita sempat ngobrol di belakang. Pilpres. Nah iya. Waktu zaman 2019 Prabowo Jokowi. Itu kan benar-benar enggak, ini buat mimpin negara kita sekuat itu. Fanatisme berlebihan dimanapun itu, ya sebenarnya enggak bagus-bagus banget juga. Di level manapun juga enggak bagus-bagus banget juga gitu. Karena bisa merugikan banyak hal, tidak cuma diri sendiri, orang lain gitu. Bahkan ya kadang-kadang yang paling dekat ya selain diri sendiri ya keluarga kita juga gitu. Nah itu sih gue rasakan karena dulu sebenarnya nih Van, waktu gue lupa tahun berapa persisnya. 2000 waktu awal-awal Korean Wave mulai masuk ke Indonesia itu gue lupa deh. Akhirnya ada Smash, akhirnya ada Cherry Bell, ada Seven Icon lah ya. Lu sebut lah waktu itu banyak banget gitu. Nah itu juga gue merasakan bagaimana ramenya Instagram gue ketika gue menjadi host di salah satu Suju waktu itu kalau nggak salah. Oh iya, sepertinya. Suju sempat datang. Tapi ya memang dunia berjalan seperti itu gitu loh. Untungnya lu sekarang udah yang kayak akhirnya lu tinggalkan tuh yang gitu-gitu. Lu nggak mau bahas K-pop lagi. Nah, udah nggak mau bahas K-pop. Maksudnya kayak setrauma itu. Nggak trauma sih, cuma kayak cuma gue tuh lebih kayak ke ya udahlah. Maksudnya kan gue juga pengen nyoba ke hal yang baru loh. Daripada emang bahasannya gitu-gitu terus. Maksudnya takut orangnya juga pada bosan atau kayak gimana gitu kan ya. Nah jadi gue mikirnya langsung apa gue combine aja ya sama emang. Gue kan kadang ngomong juga kadang suka ceplosan Sunda karena emang dari Sunda suka kayak gitu kan ya. Makanya kayak kalau misalnya lagi bikin konten ada keluar Sunda, aduh gimana. Nah makanya dari situ langsung bikin si Sunda Korea. Si Sunda Korea itu. Iya tapi menarik sih. Jadi gak ngehilangin konten Korea gue gitu loh. Iya. Dan menurut gue akhirnya jadi suatu apa ya sebutannya komoditas lah kalau gue boleh sebut ya. Komoditas sesuatu yang baru yang orang akhirnya itu si Vansab itu siapa sih? Itu yang Sunda Korea. Oh iya gue tahu. Nah udah itu tuh udah jadi top of mind-nya
orang-orang atau masyarakat Indonesia itu menurut gue sih keren banget gitu. Once misalkan begini, gue mau nanya deh. Misalkan ada pertemuan antara K-popers sama Vansabi, terus kemudian harus datang di salah satu konser K-pop gitu-gitu. Lu mau tapi? Mau dong. Tetap mau gitu ya. Tapi paling lu akan belajar lagi, nggak mau salah ngomong, nggak mau gitu doang ya. Iya. Jadi sisi baik dari K-popers yang komen itu adalah membuat kita menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna. Kan sebenarnya sih kalau ada haters tuh lebih kayak mikir, oh mungkin gue harus lebih baik lagi kayak gitu kan. Hate me more because haters make me famous. Asik. Tas dulu. Iya. Lu belajar dari mana itu kayak gitu? Apa yang membuat lu akhirnya udahlah gitu? Ya karena haters gak akan bisa bikin gue jadi miskin kan. Iya sih. Gak ngerugiin kita juga kan. Bener. Gak bikin gue jadi kayak aduh udah deh gitu kan. Kecuali orang-orang yang mungkin mereka belum terbiasa atau kayak gimana gitu kan. Dulu sih saya emang sempet kayak, lah kok orang jahat banget ya. Dia gak kenal gue siapa tapi mereka gitu. Iya sih. Ya udahlah sekarang. Cuman yang menarik dari Vansabi ini guys, karena dia sekarang itu memang salah satu pejuang gue bilang dalam tanda kutip. Karena dia berjuang untuk hidupnya. Dia ngekos di daerah Kebayoran Lama dan dia sambil kuliah maksudnya di sini. SMA di Cianjur. Tuh. Maksud gue lu tetap mengutamakan pendidikan, maksudnya ada beberapa orang yang akhirnya udahlah gue jadi content creator aja nggak perlu pendidikan. Apa yang membuat lu tetap stay di kuliah? Tetap stay jadi emang orang tua pengen ngeliat gue jadi sarjana lah. Oke. Lu anak keberapa? Gue kembar, cewek. Oh sama cewek? Iya. Anjir gue baru tahu, terus gue kebayang dua-duanya ngomong bahasa Korea begitu. Anjir. Nah itu yang bikin gue jadi K-popers juga. Kemarin gue dulu K-popers. Berarti dia duluan? Iya. Anjing lucu banget. Oh gitu. Iya. Kembar berdua doang berarti? 2. Punya kakak 1. Oke. Yang tapi udah punya anak gitu. Oke udah berkeluarga lah dia. Gitu. Oke. Gue anak ketiga. Terus kembaran lu di mana? Di Cianjur dia. Di Cianjur. Kuliah di sana. Anjir seru banget. Bisa juga nggak tuh? Ya? Bisa ini juga gak? Dia enggak. Dia apa yang dibilang anti sosial, untuk sosial media bisa dibilang kayak gitu. Oh. Jadi sesekali diajak konten gitu kayak dia malu-malu gitu, masih malu gitu. Nah, anak cewek kali ya. Iya, cuman waktu lo melakukan kesalahan penyebutan di era-eranya K-pop saat itu, dia termasuk salah satu yang protes atau yang ngebelain lo? Ngebela, maksudnya enggak, dia cuma ngasih tau doang. Iyalah, masa dia protes gitu kan. Tapi ada juga mungkin lu salah sih gitu-gitu. Enggak ya, dia enggak ya? Enggak. Oh, oke. Sip. Kayak Ada fotonya nggak sih sekembarnya? Fotonya. Gue mau lihat deh sekembar apa. Ya pasti kayak orang Korea juga kan ya? Iya gak sih? Atau jangan-jangan lu ada keturunan Korea deh? Enggak, gue Chinese. Keturunan. Jadi mamahnya papa tuh mualaf. Oke, dari Cina. Iya, Cina. Oh, iya sih. Tuh, teman-teman. Oke. Udah lama gak foto bareng deh. Karena gue penasaran sekembar. Ada yang lu kembarnya identik atau enggak? Enggak. Dia kan cewek. Iya sih, cuman maksudnya ada yang identik, ada yang enggak kan? Dia enggak begitu mirip ya. Maksudnya gue ngerasanya enggak mirip ya. Cuma kalau misalnya ini nih ada yang foto dia sendiri. Karena si Rina Nose itu kembar, tapi dia enggak mirip sama kembarannya. Oh iya, kembar juga karena. Kembar dia. Roni. Hah? Roni. Rina dan Roni. Aneh banget. Mana ya? Oh bentar, ini ada nih. Sangat tidak kreatif. Tapi mana coba? Coba bentar dilihat di Instagram dulu deh. Lu gak nyimpen ya? Tapi lu ngobrol dong sama kembaran lo. Ngobrol. Fotonya terlalu kelalap sama video-video. konten kreator ya gak? Iya, gue ada mana coba gue mau lihat. Kita beda 3 menit. Siapa duluan? Dia. Oh oke, berarti Dia duluan yang beda 3 menit. Tapi lu mah gak ada manggil teteh-teteh gitu enggak ya? Kakak manggilnya. Oh tetap kakak manggilnya. Kakak manggilnya. Gitu. Oh, Kadang itu juga disuruh sama mama sih. Emang kembar tuh harus gitu ya? Satu suka Korea, satu lagi harus suka gitu? Enggak, jadi dulu emang gimana kalau dulu tuh kalau dia ngebahas K-pop tuh kayak apa sih K-pop? Tapi kan dia setiap hari ngedengerin lagu K-pop gitu loh. Terus gue jadi kayak enak juga nih lagu ya. Iya, enak juga kan. Awalnya kan kalau dia dengerin lagu K-pop,
apa sih K-pop mulu gitu kan, berisik atau kayak gimana. Akhirnya jadi suka. Oke, karena dikontaminasi. Dulu tuh gue saat itu gue dengerin Suju sama SNSD. Oh itu era lama banget. Gila saat itu tuh, tapi gue beneran dengerin mereka gitu kan. Nah after itu udah tuh gue gak dengerin lagi. Pas muncul BTS sama Blackpink, gue baru anjir nih keren nih, wah keren nih. Udah, jadi di rentang waktu antara Suju dan BTS itu gue udah gak dengerin tuh sama sekali. Sama gue nggak ngikutin perkembangan K-pop. Kalau soal India, nah lo tanya gue dah. Kalau India. Oh, India. Ada, udah dapat Tadi fotonya. ini. Gak mirip kan tapi. Tapi kayak Korea anjir. Emang sekeluarga ya? Nih. Jelas gak? Gak mirip kan? Nggak tahu ya, gue ngeliat tapi nggak mirip-mirip banget. Matanya beda ya? Matanya beda. Itu lebih kecil gua matanya. Iya. Coba Oke. Gitu. Lucu banget ya. Nah, berarti sebelum suka Korea, gue pengen. Oh ini nih ada yang jelasnya nih. Oh ada. Lu berdua lagi jangan-jangan. Enggak, lagi Oh, di sendiri. Ini. Enggak ya? Senyumnya mirip menurut gua. Kenapa gue jadi nilai wajah orang sih anjir. Tapi seru banget ini. Matanya doang sih. Ya. Kalau gue lihat ya memang sebenarnya nggak terlalu mirip Nggak sih terlalu malah. Oke. Nah terus sebelum lo suka sama K-pop, saat itu ketika kakak lo lagi dengerin K-pop, siapa namanya tadi? Brisa. Ketika Brisa lagi dengerin K-pop, lu dengerinnya apa? Apa ya? Dulu tuh lagu-lagu kayak apa ya lagu-lagu. Rinto Harahap. Enggak. Apa ya kayak apa ya The Massive, masih kayak gitu. Oh lu tuh dulu anak band banget. Nah iya The Massive, terus apa lagi ya? Lo bisa nyanyi kan? Enggak. Enggak. Masih nggak bisa nggak dengan logat Korea. Lagu The Massive. Kau hancurkan aku dengan Kau hancurkan aku dengan sikapmu. dia gak kuat. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Terus lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membuatku. Anjing lucu banget anjing. Tapi pas lu ngomong meyakinkanku itu kenapa jadi kayak kol-kolannya Arab ya? Yakin. Oke, iya. Kakak lu bisa sampai kayak lu gini gak ngikutinnya? Dia bete gak sama lu? Karena tadinya lu gak suka Korea, tiba-tiba adenya malah lebih Korea. Enggak sih ya. Enggak ya. Kalau gue jadi kakak lu gue bete lu. Anjing. Kan gue yang iniin lu Korea, kenapa lu jadi Korea banget sekarang? Tapi dia support ya? Support Banget ya. Anjing lucu banget sih, seru banget. Ke bokap nyokap, kakak lu yang udah berkeluarga juga maksudnya mendukung apa yang lu lakukan sekarang ya? Pasti support. Oke. Nah, gue pengen tahu juga rencana ke depan lo. Tadi kan kita udah bahas kalau misalkan mau collab sama Kang Deo kan nanti mau bikin apa gitu kan. Ada gak sih di luar dari konten yang sekarang lo bikin? Karena kita tahu orang Indonesia ini kan bosenan ya. Kadang-kadang butuh lagi sesuatu yang baru. Lu udah ada rencana mau ngapain gak sih? Sebenarnya apa ya? Pasti bakal ada, maksudnya bakal sama, cuma agak dibedain gitu. Kayak sekarang gue lagi mau bikin Sunda Thailand. Hah? Sunda Thailand aja lucu banget. Sunda Thailand misalnya. Misalnya. Kade tong nyalangap gitu. Kade tuh apa ya? Kade kos soledad kayak gitu loh. Oh gitu. Anjing. Oh, ini baru mau bikin nih? Sebenarnya udah bikin. Oh udah? Udah bikin apa ya? Udah apa ya? Kayak lagu yang sucat pelat book kayak gitu loh. Iya, Terus kayak dasar tukang pawok. Oh. Tedai ngajedok. Wah, kayak gitu. Anjir. Lu mesti collab sama Jirayut berarti. Boleh. Banyak banget malahan di komentar. Iya. Yang bener.
Kok mirip Jirayut kayak gitu, sumpah. Iya kan? Lu mesti collab sama dia beneran kalau lu udah ngarahnya ke Thailand ya. Anjir tuh anak lucu banget. Iya beneran. Lu mesti collab sama dia anjing lucu banget ini. Berarti kan banyak bahasa-bahasa di dunia ini kan ya. Iya. Korea udah lu kuasai lah gitu Iya. aksennya. Thailand nih akan nih. Thailand makan, cuma masih belajar. Masih belajar ya tapi akan kan. Nanti berarti oh iya senjata-senjata lu bisa begitu juga. Nanti orang bisa request. Coba dong nyanyi lagu negara mana Afrika misalkan. Atau Thailand lu udah bisa semua gitu. Anjing keren. Keren banget. Sekali lagi Van thank you banget udah mau datang ke sini. Aku yang thank you udah bisa duduk di ruang interogasi. Gue mah happy banget gitu. Kalau ada anak-anak muda yang punya prestasi gitu, menghibur gitu, ya gue sangat suka banget karena gue juga pengen belajar juga gitu kan dari yang baru-baru gitu. Thailand nih. Coba Sunda Thailand lo coba Palembang Thailand bisa. Anjing nggak bisa loh, Palembang Korea. nggak bisa anjing. Dok baca, jangan cek itu. Gak bisa gue, karena gue nggak ngikutin Korea. Kalau Thailand lumayan, ya. Thailand. Untuk wong-wong yang ada di Palembang, gitu ya kali ya. Banget lagi. Kenapa endingnya jadi kayak Batarno gitu ya kalian? Mirip banget lagi. Anjing. Soalnya dulu tuh ada ini si Rina Nose sih yang mulai. Jadi ceritanya Jirayut lagi ngomong bahasa Thailand. Kita sok-sokan mau bukan impersonate. Kita sok-sokan mau translate gitu. Jadi translate-nya itu gitu bahasa. Jadi dia barusan saja ngomong ini begini dan ini. Gitu-gitu kan anjing mirip banget. Kayak orang Thailand ngomong bahasa Indonesia. Kayaknya anjing lucu banget itu. Pokoknya lu harus sama Jirayut. Nanti once gua akan coba. Lu udah ngobrol sama Jirayut belum? Belum. Nanti gue syuting nih Iya. hari ini. Nanti gue akan tanya ke dia. Nanti kalian bisa collab deh. Boleh. After itu. Boleh ya? Boleh. Siap. Oke sekali lagi thank you Vansa udah mau datang ke sini. Thank you Kak Gilang. Sukses, Thank you, amin. sehat-sehat selalu, Amin. tetap menghibur. Amin, siap.